saya perlu menyatukan frekuensi dari ikan yang menembus gelombang goib. Nah, gelombang goib itu akan menyatu dengan aura-aura yang ada di sekitar. Aura-aura ini akan menyatu dengan energi kundalini yang dimiliki oleh manusia. Jadi lebih banyak, lebih besar. Dugongnya mana? Anjir goblok basah. Wah, Waduh. kacau basah-basah. Wih, ada kamera nih. Opening dulu. Kayak settingan. Iya. Halo, sobat guys, kembali lagi bersama gue Marcel Rainfall, The Red Fire Magician atau Pesulap Merah Indonesia. Tarik ke atas dong. Bus. Hari ini kita kan udah selesai syuting nih, siang. Kondisi gue lapar. Dingin. Ya udah kita ke warteg lah. Sekali lah. Dan Di sini, kita udah neduh buset. di sini. Ini memahal anjir. Masa? Enggak. Mie rebus lagi. Paling 20 juta. Aduh, Iyalah. 20 juta mending beli motor gue daripada makan anjir. Enggak sampai. Enggak nyampe segitu lah Paling palingnya. berapa sih? 19.500.000 lah ya. Anjir, dikit doang dong. Ya udah, kita Sekali-sekali lah ya. ya udahlah ya. Enak lah, udahlah gas lah daripada masa Ntar. gini mulu lah. Tuker sama exposure aja. Salah, itu kan ada tulisannya. Oh iya. Full. Full. Itu dipukul. Oke. Nah, sini kan enak adem. Adem. Lu sini dulu berdua. Kenapa? Nih, Apa? gua bisa buka mata batin. Emak. Buka mata batin. Ih, Enggak percaya kan? kayak acara horor-horor itu nih. Bener. Ih, asik. Apa sih? Diam. Apa nih, harus tutup mata atau gimana? Tutup mata. Tutup mata, oke. Mana nih? Lama banget anjir. Aduh. Tiup-tiup. Waduh. Sekarang nih, lu lihat. Apa? Lihat tangan gua. Wih, Ngeliat kan lu? Wah, iya beneran ini. apaan? Ai, sakti nih, Bang. Ki Apang. Ki Apang ya? Ki Apang. Iya, Ini asik. kayaknya Jangan sampai salah lagi ini nama kayaknya gua promo ya. makanan dia. Ki tadi, Apang Bang. lewat ya? Ki Apang. Ini Ih, kayaknya promo makanan dia deh. iya bener ini. Coba lihat dulu aja. Kita tanya dulu aja betul. Mbak, ini promo makanan apa, Mbak? Sorry kak, ini ada acara di Acara. Acara. sebelah kak. Lagi Oh, ini. Sebelah gedung sana. acara kuntilanak. Acara kuntilanak gitu. Oh, bukan kak acara film kak. Oh. Kirain jual kuntilanak di sini enggak ya? Nggak ada kak. Oh, enggak ada ya? Bukan kak. Oh, bukan. Waduh. Nih Bang kebetulan nih. Ini film horor ya? Kayaknya sih Gue belum pernah bongkar film horor kan? Oh, yang itu ya, Mbak? Mangku Jiwo gua. Iya, ini kayaknya gue pernah tahu nih Mangku Jiwo nih. Oh, yang Woi. pertama. Yang pertama. Gue, mending kita coba tanya-tanya langsung aja. Hah? Kita samperin aja. Enggak, ini kita bongkar aja sekalian nih mumpung nih ada film horor kan? Ya kan banyak banget settingan-settingan Banyak horor nih. settingan saya. Ini ada settingannya nggak nih? Kita bongkarin. Kita tanya aja dulu. Yoi. Tapi gue Izin dulu kali ya. Lu aja. Gue izin dulu kali ya. Izin dulu. Pang, sana, Pang. Ini kayaknya pemainnya nih. Lu udah nyuruh-nyuruh gue. Horor. Biarin Ucup kan. Ucup yang izin. Mas, ini dari Mangku Jiwo. Kita boleh tanya-tanya nggak, Mas? Kita dari Pesulap Merah. Oh gitu. Iya. Boleh tanya-tanya apa? Ini kan film horor nih. Kita kondisinya kurang yakin gitu sama film horor. Ini pengen kita bongkar aja sih. Bongkar. Iya. Bongkar gimana nih maksudnya nih? Ini film horor settingan biasa nggak sih atau gimana nih? Kalau itu belum bisa gua ceritain ya karena kan film ini belum tayang. Oh, gitu. Baru mau tayang nih. Tapi bisa nggak kita pengen nanya-nanya juga karena kita penasaran juga nih. Boleh sih, tapi Paling nanti kalau Marcelnya gua pribadi aja lah boleh ya. ya. Iya. Karena kan di sini ada Oh. pemain. Ini ada pemainnya. Jadi gua Oke. mesti izin juga dan Oh, boleh, gua boleh, masih boleh. ngambil konten juga. Iya. Boleh. Jadi gua butuh waktu buat konfirmasi. Iya, juga. Ya udah di ini Boleh aja. izin sekalian, Izin Mas? aja, Mas. Boleh nggak saya kenalan gitu? Waduh. Oh, mau kenalan? Iya, sekalian ya kan. Ya udah. Iya. Habis dari saya tapi. Iya ya. Habis dari gue. Udah sebentar ya coba Gilir. ngobrolin dulu sama Iya, Ya udah, boleh. Ya udahlah, gue pesan aja lu, sono dah. Dih, jangan mahal lu anjir. Iya. Ih, jangan anjir. Ya, Sorry, gue habis ngobrol sama talent Mangku Jiwo 2, oke. Widika sama Yasamin. Kebetulan mereka mengizinkan Mas Marcel buat
Ngobrol-ngobrol sama mereka. terus ngebahas filmnya nih ya. Boleh. Boleh ya? Boleh banget. Iya, takutnya Sama- ada pembodohan-pembodohan. Nah, kita Kalau ini nih. kalau Mas Marcel mau sekalian sulap-sulapan juga kita persilahkan. Oh iya, saya mau nunjukin kesaktian juga. Pas. Oh, gitu. Iya, nanti. Boleh nih ya? Boleh. Oke, ayo. Halo. Halo. Ini ada Marcel. Marcel, Widika. Ya, Samin. Oke, aku boleh duduk sini ya? Boleh. Boleh ya. Ini tadi aku mau main sulap ke sini nih. Terus ngelihat poster ini, Mangku Jiwo 2 nih. Ini kamu nih berdua yang main? Pemerannya ya? Ya. Ini mic-nya aku taruh sini ya. Aku mau nanya-nanya nih. Jadi udah kenapa milihnya film horor? Ya Sami. Sama Widika. Iya. Karena ya Kenapa? Apakah suka dengan horor-hororan kah? enggak sih, Yayas juga main film Mangku Jiwo yang pertama dan ini yang kedua, of course. Iya, Ya. Dia akan main Mangku lagi. Jiwo itu film horor pertama aku sebenarnya. Jadi waktu itu dikasih kesempatan dan bisa ada di ensemble cast yang luar biasa. Jadi tanpa mikir dua kali langsung, oke, aku mau main di Mangku Jiwo gitu. Oh, Dan oke. sekarang Mangku Jiwo 2 yang melanjutkan tanggung jawab Iya. karakternya gitu. Ya Samin nih, aku kan nonton Mangku Jiwo juga ya, yang pertama. Yang jadi Uma ya, kamu ya? Yes. Iya betul. Betul. Mangku Jiwo kedua nanti Mangku tetap jadi Uma. Jiwo jadi Nerusin Uma. jadi jadi Uma. Tetap Iya. jadi Uma pastinya, tapi ya secara yang berbeda? karakter pasti udah lebih berkembang, lebih pabrik Mangku Jiwo-nya juga udah lebih expand, jadi gitu dan Iya. Ya. Kalau Widika? Kalau aku salah satu karakter baru di Mangku Jiwo. Oh di Mangku Jiwo yang pertama nggak ada berarti? Belum, nggak ada. Nah apa nih karakternya jadi apa nih? Jadi apa? Nanti harus ditunggu jadi apa ya. Cuman Wih. karakter aku ini Ya. dia membawa warna baru ke dunia Mangku Jiwo gitu. Jadi seperti di jaket kita ada join the cult. Join the So karakter aku is joining the cult. Oke. Dan Siap. ya aku sih suka banget dengan konsep dan cerita background dan skripnya dan all the cast, the director, the producers, working with Multivision Plus, jadi emang is a one package sih buat aku, bukan karena suka horor-hororan saja, tapi karena emang is the entire package. Oke, tapi aslinya suka horor memang. Enggak. Enggak. aku sebenarnya kalau harus Masih. memilih horor atau thriller, aku lebih kayak kalau horor tuh lebih nyaman, kalau thriller lebih kayak imagine di kehidupan nyata ada beneran kayak gitu Iya you know? sih, Like lebih kalau teror horror, gitu lebih nggak sih teror, kalau lebih thriller serem. gitu. Jadi horror lebih comforting daripada thriller Iya sih. sih, Jadi benar sih, Iya. karena masih ada berbau-bau fantasi yes, gitu kan. yes, gitu. Siap. Terus kalau di Mangku Jiwo pertama kan yang saya tonton filmnya ya, seingat saya itu muncul hantunya, ini kan film horor, tapi muncul hantunya sedikit banget di akhir. Ya kan sempet awal-awal saya nonton dari awal sampai pertengahan tuh agak bingung, ini karakternya siapa. Di pertengahan baru ada tuh kan pengenalannya kan. Ternyata Uma tuh anaknya dari yang gila itu ODGJ ya kan. Iya bener ya? Dari sebenarnya anak dari Cokrokusumo ya gitu. Iya, Cokrokusumo. Nah itu di akhir dari pertengahan sampai akhir baru muncul. Mangku Jiwo kedua ini apakah seperti itu juga plotnya atau Mangku Jiwo 2 ini yang melanjutkan dari yang pastinya Mangku Jiwo pertama. Sebenarnya kan Mangku Jiwo pertama ini adalah prequel dari film Kuntilanak yang dibikin sama Multivision ya. Yeah. Yang dulu ada Julia Estelle castnya, lalu ada Kuntilanak yang versi lebih ke anak-anak, jadi lebih ke liburan sekolah gitu segmennya. Kalau Mangku Jiwo ini sebenarnya ya ini prequel dari sekte Mangku Jiwo yang dulu udah pernah disebut di film Kuntilanak itu gitu. Jadi makanya di film pertama ya itu awal banget ceritanya mulai dan Kuntilanaknya belum terbentuk. Makanya sebenarnya kalau film pertamanya itu more of a drama sih, drama horror gitu. Iya. Karena memang awal banget, jadi ya nggak langsung ada hantunya. Oh, dan Mangku Jiwo kedua ini berarti akan lebih banyak hantunya? Akan lebih banyak atau? Bisa dibilang seperti itu ya. Karena kan udah terbentuk tuh kuntilanaknya kan, Iya. Ya, akan ada banyak, berarti lebih tegang lagi dong. sudah pasti ya. I mean Iya. kalau film keduanya pasti kita pengen bikin sesuatu yang lebih
bikin orang penasaran, lebih bikin orang Iya, iya. nunggu-nunggu lagi kayak ini Makuju ini mau dibawa kemana sih gitu. Kenapa akhirnya kuntilanak ini bisa ya sekarang yang kita dengar kan kuntilanak terkenalnya gini kan. Gitu. Iya, Ya iya. well ini nggak based on true story sih, cuman ya ini Mangkujiwo versi ini kuntilanak versi Mangkujiwo yang sudah pernah ada filmnya gitu lah. Oke. Ya kira-kira Terus gitu. gini, yang saya suka nih ya di Mangkujiwo pertama, biasanya film horor nih, yang saya tahu film horor Indonesia kebanyakan bikin tegang tapi tegangnya yang lain. Karena terlalu ada adegan seksinya lah, yang lain-lain. Ya kan lebih menjual keseksian, lebih menjual ke ya itulah pokoknya hal-hal yang menyerempet-nyerempet seks. Nah, makanya tegangnya tegang yang lain kalau film horor Indonesia di bercandainnya. Nah, Mangkujiwo ini saya lihat saya kayak didongengin kan. Kalau kita ngelihat tuh dari awal sampai akhir. Nah, lalu kenapa nih Mangkujiwo kan kalau saya lihat promonya nggak ada tuh yang kayak pura-pura kesurupan di premier ya kan. Pernah tahu kan film horor? Saya mau ngebongkar itu nih. Film horor yang saya nggak setuju adalah banyak nih ketika premiernya bayar orang untuk pura-pura kesurupan. Jadi berita sendiri lah. Woi, ini film horor ini sampai kesurupan nih. Ya kan? Terus juga ada lagi kayak misalkan pemainnya lah ngaku-ngaku, wah iya pas saya syuting saya ngeliat tuh, terus saya ditarik lah. Ya banyak kebohongan-kebohongan kayak gitu yang sebenarnya itu membuat orang jadi takut terhadap hantu itu sendiri. Nah, kenapa Mangkujiwo 2 nih berbeda? Karena pas kita syuting Karena juga nggak apa ada yang kejadian yang aneh juga sih. Nggak ada kejadian yang aneh. Benar-benar nggak ada kejadian yang aneh, dan kita juga benar-benar emang menceritakan ya the storytelling behind Mangkujiwo gitu. Dan kita menceritakan tentang Mangkujiwo yang emang asal mulanya trilogi kuntilanak gitu. Ini asal mulanya dari the famous kuntilanak story yang dibawa oleh Multivision gitu. Dan ini mereka sendiri juga mempunyai sejarahnya tersendiri gitu. Jadi ini bukan cuman horor biasa yang cuman nakut-nakutin Jump scare gitu ya? tapi ini juga membawa ya folklore-nya Indonesia. Jadi sesuatu yang sangat bisa relate dengan folklore kita ya, dimana mungkin zaman itu juga banyak yang menggunakan black magic, political matters, terus kayak juga modernism, terus juga kayak hal-hal tersebut. Karena ini juga Mangkujiwo ini juga diceritakan kan bukan tahun 2000 sekarang ya, maksudnya bukan this era gitu. Ini 1970-an ya kalau nggak salah. 1970-an. Jadi kita throwback ke tahun 70-an. Jadi sesuatu yang ini bisa dibilang sih lebih ke storytelling tentang the history of kuntilanak gitu yang dibawa oleh Mangkujiwo. Jadi cerita proses terjadinya kuntilanak. Dan kalau aku boleh tambahin, di Mangkujiwo pertama kan memang kita tidak menakutkan orang kayak tiba-tiba ada kuntilanak yang nakut-nakutin orang. Memang di sini cerita kita adalah orang-orang yang karena mereka punya kuasa, mereka mempergunakan kuntilanak ini sebagai media untuk mereka menyerang lawan musuhnya mereka gitu. Jadi sebenarnya Mangkujiwo ini bukan buat nakutin orang sih, lebih ke emang manusia itu lebih menyeramkan daripada setannya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya setannya dipergunakan lah sama orang-orang yang jahat itu gitu sih jadi sebenarnya. pesannya adalah ingin menunjukkan bahwa yang setan terjahat adalah manusia gitu ya. Manusianya tersebut ya. Oh, jadi ada pembelajarannya juga di sana ya. Oke, untuk menyadarkan agar nggak terlalu gimana-gimana jadi manusia, biar lurus-lurus aja gitu ya. Nah, terus kan kuntilanak nih, kalau secara pribadi percaya kuntilanak ya? Percaya nggak dengan takut nggak sih? Takut. Kayak apapun yang gaib, yang bentukannya seperti itu pasti menakutkan gitu. Tapi percaya nggak terhadap kuntilanak, genderuwo, setan-setan Indonesia? Percaya sih ya. Iya, maksudnya Pernah ngeliat nggak tapi? Kalau gaib-gaib kayak gitu ya percaya gitu. Cuman ya karena namanya kuntilanak gitu-gitu aja jadi ikutan. Ya udah mau nggak mau kita ikutan Karena percaya. seperti Gitu. kalau misalnya kuntilanak, genderuwo dan semua yang disebut itu kan personally belum pernah lihat, cuman kan mereka sudah memiliki sosok yang udah kayak gimana ya, udah seperti itu karena ada orang yang sudah pernah lihat gitu. Jadi bentuknya seperti itu, tapi kalau misalnya aku ngeliat kuntilanak ternyata bukan begitu bentuknya, ternyata begini kan, kita
kita nggak pernah tahu ya sebenarnya. Iya. Jadi nggak tahu sih, percaya nggak percaya sih, Percaya nggak tapi percaya? mending nggak ngeliat sih. Iya, Oke. ya itu yang penting. Iya. Percaya aja ada keberadaan mereka. Iya, pasti selain kepercaya, manusia, iya, tapi iya. kayak Tapi udah ya, lebih baik nggak lihat. Iya, mending nggak lihat, terus mending nggak ganggu karena aku juga nggak ganggu gitu. Oke. Kayak suka emosi gitu. Iya. Kalau perlihatkan diri kan nggak ngapa-ngapain Ngapain, ya. gitu. What did I do to Ya deserve kali ya. this gitu. Kan kuntilanak kan terkenal kali aja kan. Kuntilanak foto-foto gitu kan. Iya kan. Iya kan. Collab dong, collab gitu. Lu ada loh di film-film kadang-kadang horor kayaknya gitu. nggak perlu kita omongin lagi di foto gitu, tiba-tiba mereka pengen ikutan aja kan. Eksis main eksis Eksis ya. aja. Aku juga kepikiran kayak kalau kuntilanak itu versi lain-lain. Maksudnya kayak kalau aku ngeliat kuntilanak apakah dia bentukannya berbeda dengan versi lo atau kayak versinya siapa gitu. Iya, menurut banyak orang kan banyak versinya Iya, ya kan, kuntilanak. jadi Yang kayak- dibilang kuntilanak juga cowok nggak Kalau harus keluar cewek. negeri kuntilanaknya kayak gimana gitu. Iya, iya. Sama atau enggak gitu ya. Iya, kayak kadang-kadang suka dipikirin kayak gini kalau misalnya lagi mau ke Jepang gitu, kuntilanaknya apakah Ju-on? Iya. Ju- Apakah nama lainnya gitu? Apa ya kan? Iya, Kayak, iya. what is it gitu. Oh, namanya beda-beda ya. Iya. Terus kalau kita lihat nih guys, ini perlu tahu dulu, Mangkujo ini kan sekte pesugihan ceritanya nih ya. Sekte pesugihan yang mau melihara jin. Ya kan? Kalau misalkan beneran bisa melihara jin, jinnya mau disuruh apa tuh? Jadi teman ngobrol aja deh. Kira-kira. Jadi tuh Kalau aku sih bukain portal supaya bisa traveling Bisa ya. traveling kemana-mana ya. That's right. Ya ya. oke. Aku sih itu sih nggak usah yang aneh-aneh, udah bukain portal. Hari ini aku mau ke Australia, dibukain portal ke Australia. Masuk, Udah gitu. yang gitu aja, udah yang simple tapi menyenangkan gitu. Nggak ada menyakitin siapa-siapa terkecuali imigrasi. Capek ya, Kecuali ribet ya. imigrasi. Kalau aku itu dan teman ngobrol sih. Cuman mereka Temen kan ngobrol, emang kamu nggak mungkin ngeceritain ke orang Benar, lain. benar. oh, emang sering itu cerita tentang diri sendiri terus malah bocor gitu ya berarti? Enggak juga sih, malah Oh, ini malah curhat aku nih. Ini curhat secara nggak langsung. itu, prevent itu terjadi. Aku malah orang yang jarang cerita, makanya Oh, kalau jarang ada cerita. mereka, terus kita cerita kan jadi safe space. Paling mereka cerita sama temen-temennya aja gitu. Jadi nggak bocor ya? Nggak bocor gitu. Iya, oke. Ya kalau aku juga minta dikasih tahu rahasia-rahasia orang kayak, by the way, Aku mau ketemu ini, Kepo. coba kasih tahu dong gitu Iya, ya. ini lagi di mana ya? Di Orang stalker. gimana sih gitu. Kalau nggak nanyain yang kayak, by the way masalah ini kenapa ya? Iya. Jadi langsung ya hal-hal yang nggak menyakiti orang. Yes. Oke. Bener gak sih? Tapi percaya nggak di dunia asli tuh percaya ada orang yang bisa punya temen jin atau masukin jin gitu ke dalam tubuh manusia, percaya tentang hal tersebut nggak sih? Atau itu mah halu? Kalau disebut halus sih enggak sih, kayaknya ya balik lagi kita tinggal di Indonesia di mana itu sesuatu yang sangat lekat pada ini kita ya, kayak our culture gitu ya. Iya. Jadi ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Kalau secara pribadi percaya atau enggak? Balik lagi percaya nggak percaya gitu loh. Ya, atau nggak Tapi percaya. ya, Kan suka ada tuh yang bawa, nih ada temen imajinasi saya, ini temen goib saya nih gitu kan. Kan banyak tuh orang-orang yang ngakunya punya kelebihan. Percaya dengan hal seperti itu nggak? ya, Kayaknya apapun itu selama nggak mengganggu Nggak aku dan mengganggu. orang lain, kayak aku akan percaya aja Oh sih. iya, terserah lu dalam mau ngomong Iya, apa gitu ya. Yang penting nggak ngasih bad vibes. Iya, Menurut iya, aku iya. kayak mau punya apa namanya Dobby dari Harry Potter pun silahkan gitu ya. Kitanya juga nggak kenapa-napa. Maksudnya kayak nggak mengganggu, nggak menyakiti. Iya. Itu menurut aku penting banget Oke. sih. Jadi kayak ya gitulah. Yang penting Oke, nggak mengganggu. nggak mengganggu yang Kita penting. tim damai. Oke, iya Tim karena peaceful. karena beberapa kali ada orang yang ngakunya punya teman kayak gitu. Biasanya saya bilang kayak gini, ya udah buktiin dong gitu. Kalau saya kan nggak asal percaya begitu aja ya. Ada teman saya di sini. Ya udah buktiin dong kalau emang bisa komunikasi dan itu teman lu gitu. Biasanya saya tanya, ini mukanya ngadap kemana nih? Terus ngadap ke depan. Menghadap ke depan bisa komunikasi kan? Bisa. Dia ngerti bahasa Indonesia kan? Ngerti. Bisa ngerti tulisan Indonesia kan? Ngerti. Ya udah, ini saya tulisin 3 angka. Ini saya kasih lihat ke hantunya nih. Lu tanya angka yang gue tulis berapa? Ngeblank biasanya dia. Biasanya alasannya macam-macam tuh. Wah, dia nggak mau nih, nggak mau bersuara. Wah, dia udah kabur. Jadi sampai saat ini kalau saya pribadi tanya kayak tadi, saya nggak percaya. Karena belum ada yang bisa membuktikan. Gitu. Yes, Nah, iya. terus Dan
I mean, itu valid juga sih. Kayak valid. Karena kan ya kembali lagi, selama dia nggak merugikan, terserah deh lu mau ngomong apa gitu. Gitu. Ya anggap aja hiburan kan. Memang hiburan seperti itu kan banyak juga dimakan sama masyarakat Indonesia. Terus kalau mangku jiwo ini kan memangku jiwa artinya ya. Memangku berarti menguasai jiwa. Sebenarnya di mangku jiwo yang pertama tuh yang dikuasai jiwanya siapa sih? Yang kuntilanaknya kah? Atau umanya kah? Sebenarnya dalam kisah mangku jiwo tuh apa sih sebenarnya yang dikuasai? Ayo. Semua yang bisa dikuasai aku rasa ya sebenarnya kan kalau yang di film pertama tuh ada sebenarnya kalau dilihat di Makujiwo ya itu sangat amat kan sih politik juga nggak sih kayak semua orang yang punya kekuasaan ketemu orang yang mau kekuasaan dan bisa punya kekuasaan kerakusan mereka akan saling bekerja sama mau mereka mau kerja sama bareng atau punya kepentingan individunya mereka akan kerjasama akan bareng gitu untuk dapetin apa yang mereka masing-masing pengen dapetin gitu. Jadi semua karakter di Mangkujiwo itu selain Uma tuh sebenarnya menurut aku adalah just a puppet gitu, mainan mereka untuk kayak ya udah nih gue putar mainannya, sekarang lo jalan ke arah yang udah gue kasih tahu. Jadi yang dikasih Uma adalah aku rasa mainannya mereka, tapi yang di pangku adalah aku rasa Kanti itu ya. Kanti, itu, kuntilanaknya itu ya. Kuntilanak itu mereka menyimpan kuntilanak itu, tapi mereka punya kuncinya adalah Uma untuk memanggil kuntilanak untuk mereka jadikan alat untuk menyakiti orang-orang yang mereka nggak suka. Oke. Terus di Mangkujiwo 2 ini nanti Uma tetap lebih banyak memanggil kuntilanak berarti? Pokoknya kalau ada yang bikin Uma jadi waspada gitu, pasti dia akan Uma tuh sebenarnya ya di Mangkujiwo pertama kalau gitu dia kan mendengar banyak sekali suara-suara yang bikin dia sakit telinganya gitu-gitu. Itu sebenarnya adalah ibunya yang bisikin dia nyanyi ini supaya gue bisa keluar gitu. Ibunya yang jadi kuntilanak itu kan? Jadi si Uma ini ya dia hanya tunggu dipanggil aja untuk dia akhirnya kayak oke, ini gue harus mengeluarkan apa yang gue bisa keluarin untuk menyelamatkan gue dan orang-orang yang butuh bantuan itulah kurang lebih ya gitu sebenarnya. Jadi tunggu bisikan ibunya, terus dia panggil baru deh gitu. Saya baca di sinopsisnya katanya Mangkujiwo 2 ini ada percintaannya nih. Mangkujiwo pertama nggak ada tuh. Mangkujiwo pertama cuma kayak story bagaimana terciptanya kuntilanak itu sendiri dan sejarahnya. Mangkujiwo kedua ada percintaan bener. Berarti ada karakter baru dong. Banyak karakter. Banyak karakter baru. Ada Martino Liu sebagai Rimba, Wedika Sudmore sebagai Maureen. Ada Kiki Narendra sebagai Jenderal Amrawan. Oke. Dan ada Om Yayu berperan sebagai Romo Dargo Sentono. Apa itu? Baru lagi? Yes. Baru. Oh, berarti lebih bervariasi di Mangkujiwo kedua nih ya daripada Mangkujiwo pertama. Nah itu guys, bagi yang mungkin perlu nggak sih kalau orang yang baru langsung nonton Mangkujiwo kedua akan ngerti nggak atau harus nonton Mangkujiwo pertama dulu? Aku saranin harus menonton dulu sih. Nonton dulu Mangkujiwo pertama, baru Mangkujiwo kedua ini jadi lebih ngerti ya? Yes, betul. Jadi flow-nya lebih enak jadinya. Lebih enak. Nggak yang kayak ini kenapa ya? Gitu, Oh, kayak gitu, ini jadinya siapa cuma ya? Ini kayak- siapa ya gitu ya? Jadi flow-nya lebih enak jadinya ya direkomendasikan sih nonton yang pertama. Dan disaranin untuk tidak terganggu nontonnya. Jadi jangan ada distraksi dari handphone atau ngobrol sama teman gitu. Karena yang film pertamanya juga kan lumayan tricky karena kita main di dua lini waktu Dua yang tahun berbeda iya, gitu. Ada 70 tahun. dan 50 Iya, gitu. betul. Dan nggak ada perubahan besar secara warna atau secara setnya, jadi memang harus diperhatikan banget gitu. Itu juga yang kedua sih. Siap, Jadi siap. filmnya lumayan maju mundur dan misalnya dari scene pertama membahas sesuatu baru kejawabnya bisa di, Iya, di yang scene berikutnya belakang, gitu. iya. Jadi menyenangkan. Plotnya akan seperti itu juga Mangkujiwo 2? Yang Mangkujiwo 2 ini tidak akan ada dua timeline Oh, nggak ada. seperti yang pertama sih. Ini lebih melanjutkan apa Melanjutkan yang aja. terjadi di film pertamanya. Oke, dan pusakanya masih yang kaca itu di Mangkujiwo 2? Makanya pasti masih sih. Masih yang kaca itu? Ada keajaiban lagi di Mangkujiwo 2 dari kaca itu? Banyak Oh banyak banget? Wah penasaran tuh kayak gimana tuh? Banyak sekali.
Banyak sekali ada Terus- tambahan Karena itu kan elemen-elemen. portal ya. Portalnya, oh itu Iya, portalnya. Itu tempat keluar kuntilanaknya di situ. Ya? Atau tempat nyimpen kuntilanaknya itu kan? Kalau dari film pertama sih memang itu ya, di endingnya memang kuntilanak itu ditahan di situ di dalam kacanya. Oh iya, oke. Terus kalau misalkan kan sekte Mangkojiwo itu ada di film doang. Kalau misalkan ada nih di dunia asli beneran, mau join nggak sih? Mau join nggak? Kalau beneran ada. Enggak sih. Kayaknya aku juga enggak deh. Ribet banget. Kenapa ribet? Kayak Banget. Aku aja udah Oh, ngikutin. itu. Aku aja ngikutin kayak klub renang, klub lari, itu aja perlu banyak dedikasi, apalagi kalau yang ikut sekte-sekte yang tiba-tiba kayak hari ini purnama harus mengikuti apa. Kadang-kadang kan mager ya. Mageran kayak banget. ngomongnya harus pakai code gitu, Iya, bukan kayak code. bunuh mereka kan nggak kayak gitu. Iya. Pada malam ini kamu harus It's kayak too much work, too much work. Enggak sih. Oh, Ribet. ribet, nggak mau ya? Nggak Kalau suka yang ribet-ribet. terus nggak tahu sih, kita berdua orangnya kan lumayan mageran ya. dan lempeng aja Iya, gitu, lempeng kayak aja males gitu, males ribet. gitu, asli. Lebih suka yang to the point aja berarti ya? Enggak sih, lebih ini juga sih kayak kalau misalnya ada harus ketemuan terus ngomongin apa yang kayak bisa diomongin di telepon gitu kan, mending kayak gitu ya. Oh iya. Ya mahal kayak gitu. Kalau sekte tuh kayaknya seperti apapun dalam hidup ini yang ada klubnya, dedikasinya 100% gitu, kayak Oh, oke. harus ini harus itu, banyak banget. Jadi kayak Kayaknya nggak aku ikut tenang klub gitu. olahraga aja kadang-kadang kayak nggak datang aja bersalah gitu, padahal Iya. cuma kayak 2 minggu itu 2 kali seminggu. Kayak ikut Tapi sekte kalau tuh sering harus orang-orang yang nggak mikir apapun, yang kayak dan ya nggak udah, banyak mau kerjaan gitu, nggak banyak kerjaan. Ini nggak banyak kesibukan gitu Iya, ya? Baru nggak ikut-ikut kayak bisa. gitu ya? Iya, Iya. kalau nggak banyak kesibukan gitu, Iya, iya. monggo kayaknya bisa sih. Terus kalau itu lokasi syuting di satu tempat atau banyak tempat? Kita Mangkojiwo 2 tuh. 4 kota. 4 kota, berarti ini ya, beda-beda sudut Iya, backgroundnya kita tuh. traveling ya, Jogja, Solo, Solo, Ambarawa, Semarang. Hmm, Di 4 kota itu di tempat horor-hororan gitu atau? sebenarnya ada beberapa yang terkenal horor, Horor. ada yang beberapa yang emang ada mistis-mistisnya gitu. Tapi so far kita selama syuting, puji Tuhan, Nggak ada. Selama syuting aman-aman aja, iya, iya. aman ya. aman. Walaupun sampai Kan, kayak oh ini jujur nih, ini malam subuh gitu. iya. Ini film horor yang jujur nih. Biasanya kalau case-case-nya disuruh ngebohong. Biasanya, wah iya saya ditarik. Ya saya kesurupan sama. gitu. Sampai sekarang sih kita nggak mendengar apapun juga dari kru atau iya, apapun itu benar-benar. sih. Jadi kita kayak ya udah emang syutingnya gitu. Sebenarnya horornya lebih ke ya karena tempatnya tempat-tempat yang Bersejarah lumayan gitu. bersejarah. Itu jadi ya sebenarnya seremnya lebih ke situ. Bukan Lebih- serem, lebih ke was-was aja, takut salah. Iya, lebih kayak kita tahu lah di situ ada sejarahnya, ada historinya masing-masing. Jadi kami mencoba untuk selalu ingat lah kayak untuk sopan dan untuk nggak apa sih kayak tertib, terus nggak buang sampah, terus menjaga juga gitu. Oke, oke. Karena tahu kita semua capek ya, Iya, kita itu semua harus capek. di semua tempat sebenarnya. Terus kita kerja long hours gitu, jadi itu harus benar-benar jaga perasaan, Iya, jaga lingkungan supaya semuanya Berjalan berjalan lancar dengan gitu lancar, kan. ya. Ujung-ujungnya juga kami pendatang ya, tamu, nggak Iya, mau iya. ganggu gitu. Kalau- Jadi sebaliknya kita nggak diganggu. Kalau pengalaman paling seru selama syuting apa? Ada nggak? Yang dirasa paling teringat nih gitu. Aku di pantai Banyak sih. banget ya. Oh ada di pantai, Iya, scene di nama pantainya pantainya juga. itu pantai Asik. Pantai atas Pakai pakaiannya dekat- gimana tuh? Dekat Di mana itu? Parangtritis, tapi bukan Parangtritis, dan itu Tapi kayak bukan Parangtritis ya. magical banget gitu, kayak nggak hujan, hujan sedikit, cuman berembun gitu, misty terus dengan pohon-pohonnya yang Betul. berbentuk. Apalagi iya ya, Cantik banget anginnya anginnya. memang kencang banget, dan karena background kita tahun 70 ya, dress kita Iya. dress 70 yang Oh. yang manis, maksudnya kalau sehari-hari kita ke pantai kan kita nggak akan lihat orang dress up Ya, sebagai benar, perempuan benar, atau laki-laki tahun 70. bener Itu kayak- apa dandan banget gitu, karena tahun 70-an kan fashionnya tuh rapi-rapi semua ya, Iya. jadi apalagi juga menyenangkan. karakter Kayak Maureen, aku sampai iri dengan Nah, karakter Maureen tuh apa tuh? Karakter Maureen dan Akan Uma itu terciptanya apa? Wah, beda banget iya, kan. iya. Kalau Uma lebih yang kayak Uma kan kayak handmade, polos gitu kan? polos ya, Iya. kayak ya udahlah, ya udah mengikuti fashion tapi dia nggak ribet. Sementara Maureen tuh yang kayak ya, fashion karena style. Maureen orang luar dari circle Mangkujiwo ini yang ada di Jawa Tengah, karena Maureen sendiri orang
luar kota. Dia membawa modernism into Mangkujiwo gitu. Jadi dia emang paling beda lah dari karakter-karakternya. Aku sampai jelas kok aku nggak pakai sepatu yang dipakai Dia sama heboh. Maureen ya gitu. Dia emang heboh dia. Oh, heboh sendiri Maureen Iya, karakternya aku ya. pun kadang-kadang sampai kayak aduh nih aku nggak kebayang sih kalau jadi perempuan yang kayak Maureen gini. Lelah sekali. Iya. Terus kalau di Mangkujiwo pertama nih, Mangkujiwo pertama kan itu menunjukkan manusia lebih jahat daripada setan sebenarnya. Dia bahkan menggunakan setan untuk menjahati manusia. Iya. Ya kan? Sampai ya menggunakan segala cara untuk membalas dendamnya. Bahkan nunggu nyampe Uma besar kan di Mangkujiwo pertama. Kalau Mangkujiwo kedua, pesan yang ini disampaikan apa tuh? Masih sama kah? Atau apa yang mau? Sama cuman sebenarnya masih ya dengan konteks yang sama seperti itu, cuman berbeda ya apa? Kayak, kebenaran adalah dusta terbaik, ya sih? Itu kan sih kata-katanya. Bukannya apa tuh Iya, kebenaran ada dusta Kebalik terbaik. kali Iya, ya. benar. Apa? Kebenaran adalah dusta terbaik. Kebenaran adalah dusta Premis terbaik. yang akhirnya pas saat kita reading kita kayak yaudah ini Itulah yang akan kita Mangkujiwo dua, angkat gitu. gitu. Sepakati kalau karena masing-masing memiliki ya kebenaran dan dustanya masing-masing yang Oke. mereka bawa sampai mati Iya. gitu. Oke, terus apa yang diceritakan? Jadi di Mangkujiwo kedua nih, apa kejahatannya? Apa kalau itu kan balas dendam di Mangkujiwo pertama. Mangkujiwo kedua nih, kenapa orang harus nonton ini? Karena ada pembelajaran apa gitu? Ada nggak? Iya, memperlihatkan juga human nature itu seperti apa. Kayak manusia tuh bisa melakukan kejahatan tuh sampai segitunya gitu. Dan balik lagi Akan ini banyak kan kejahatan-kejahatan juga berarti. sudah pasti. Udah pasti. Udah pasti ya. Iya, karena Lebih banyak berarti ya. balik lagi Mangkujiwo ini nggak nggak menceritakan tentang betapa jahatnya setan-setan gitu, malah sebaliknya. Malah menceritakan seberapa jahatnya manusia-manusia. Manusia. Bahkan sampai menggunakan setan itu sendiri untuk kejahatannya. Iya, betul, atas ya kayak kerakusan manusia Iya, masing-masing. Rasa Mangkujiwo 2 ini juga menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk fans-fans Kuntilanak Universe yang ada gitu kan. Akhirnya terjawab sektenya nih Mangkujiwo gitu. Semoga ya semakin nanti makin banyak jawaban-jawaban yang bisa ditemukan sama fans-fansnya Kuntilanak gitu yang mereka tunggu-tunggu dari Fans dulu. Kuntilanak. Iya, Kuntilanak Universe tuh. Itu kan followersnya Kuntilanak Universe kan sampai sekarang menanti sekali ini gitu. Iya, Dan mereka- ini juga kemarin sempat diceritakan juga sama dengan Pak Amrit, dia menceritakan bahwa ini adalah the golden era of Mangkujiwo gitu. Kalau yang Mangkujiwo pertama kan is the beginning of Mangkujiwo gitu, the born of Mangkujiwo, dan yang kedua ini adalah the golden age gitu. Oke, jadi bakal seru banget kalau yang nonton udah ngerti Mangkujiwo pertama, Mangkujiwo kedua ini banyak keseruan-keseruan yang hadir. Oke, penasaran. Saya jadi penasaran nih, guys. Walaupun saya sebenarnya kurang suka dengan film horor, tapi karena film Mangkujiwo ini saya melihat seperti didongengin. Kayak didongengin jadinya. Jadi bukan malah kayak banyak jump scare-nya kan biasanya gitu kan. Menunjukkan kalau hantu tuh lebih kuat. Ya kan kalau di film-film horor itu yang saya kurang suka tuh. Kita jadi takut sama hantu. Tapi di Mangkujiwo ini yang saya suka adalah justru menunjukkan manusia itu yang lebih setan daripada setan. Gitu. Jadi kamu perlu cek sih untuk tahu Mangkujiwo 2 ini jalan ceritanya gimana. Perlu yang Mangkujiwo pertama itu ya. Betul ya. Nah, kalau Uma itu bisa manggil kuntilanak, pernah ngelihat nggak? Ada orang yang bisa menguasai jiwa tertentu. Saya juga bisa. Nanti saya praktekin, mau nggak? Mau ngeliat nggak? Kan kalau itu Uma manggil kuntilanak nih. Saya nggak manggil kuntilanak. Bentuknya visual juga. Tapi mau manggil hal yang nggak ada. Pernah ngelihat secara langsung keajaiban kayak gitu? Belum. Nah, ya udah langsung aja nih guys ya. Kita kasih lihat bagaimana gua memanggil jiwa-jiwa ikan. Tapi Jiwa-jiwa ikan. kan kalau kuntilanak kan Ketawa juga ngomong ini jiwa-jiwa ikan sambil ketawa. Aku Pisces loh, aku Iya. ikan-ikannya. kalau kuntilanak kan halu. Itu nggak ada, hanya ada di film Mangkujiwo nanti dijelasinnya. Kalau di sini saya manggilnya jiwa ikan aja. Karena saya memangku jiwa-jiwa ikan.
Mermaid. Mermaid. Mungkin Putri Duyung bisa saya panggil. Ya udah langsung aja nih guys. Check this out. Oke, kalau Uma kan bisa manggil kuntilanak nih. Kali ini aku mau memanggil jiwa-jiwa ikan. Iya. Kalau kata dukun nih penarikan goib katanya. Ini penarikan siluman yang ada di sini nih. Bentar, saya merasakan, aduh, ini energi panas ya. Nah, ini ada siluman ikan crispy ya. Memang agak-agak harus dipanggil sih ini, harus kita putar sebelum dia jadi crispy nih. Iya. Jadi di sini aku punya botol kosong. Ya, dan di sini ada kain juga kosong ya. Kan Nggak ada kantongnya kan? nggak ada, boleh dicek dong. Ya. Dicek dulu. Udah sih. Normal ya, normal. Boleh. Kau Tapi dicek kok dulu. mata aku jadi gini kalau keluar gini? Kenapa? Tadi mata aku pas itu langsung gini. Nih, lihat. Bisa ya. Lihat. Ini tangan aku juga kosong. See? Ini aku masukin. Lihat, watch. Nih, aku tutup. Kalau Uma manggil kuntilanak gimana? Nyanyi Lengser Wengi. Lengser Wengi? Nalo, Boleh coba. nalo. Lengser Wengi gitu ya? Hah? Iya. Gitu kan? Coba. Kalau Panggil. ikan kayak lagi diobok-obok nggak ya? Ah iya bener. Itu mantranya betul. Iya itu mantranya. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Deh. Coba ala-ala Uma. Coba dong. Lengser Wengi. Lengser Wengi. Horor. Keluar dong. Kepanjangan kalau Nih, semua nih, ya. Halo. Tuh. Muncul siluman ikan crispy sebelum jadi ikan crispy. Sayang. Kelihatan nggak kamera? Baby Kelihatan ya? Kelihatan? Tuh. Mungkin kan ini kecil nih. Lucu banget. Ya kan kecil, butuhnya yang kurang besar nih gitu kan. Ada yang besar. Bisa. Nirwana. Suka yang kecil atau yang besar? Nirwana. Ikan Nirwana. Dugong. Aduh, dugong. Lumba-lumba bisa nggak lumba-lumba? Nggak Kalian yang cukup. gede aja. Di sini saya suka yang gede kan. Itu yang gede. Dugong, lumba-lumba, humpback. Iya. Ribet ya. Emang cewek tuh ribet dari awal muncul, itu penyebab masalah tuh cewek memang. Oke nih, aku mau narik yang lebih besar lagi. Ini energinya lebih besar. Jadi kalau bahasa Indie-Throat-nya ya, Indie-Throat. Jadi ada kekuatan. Indie-Throat. Iya. Indie-Throat itu kekuatan di mana asal nyeplos aja tanpa harus bisa dibuktiin. Kayak saya melihat putih-putih. Iya, saya melihat merah-merah itu yang laku soalnya di Indonesia. Oh, Indie-Throat. Iya, namanya Indie-Throat. Siang sekali. Nah ini kalau saya nih perlu menyatukan bahasanya gini, kalau bahasa Indonesia. Saya perlu menyatukan frekuensi-frekuensi dari ikan yang menembus gelombang goib. Nah, gelombang goib itu akan menyatu dengan aura-aura yang ada di sekitar. Aura-aura ini akan menyatu dengan energi kundalini yang dimiliki oleh manusia. Kundalini Itu bahasa. banget nih bro. Wow. Ya namanya juga Indie-Throat asal ngomong. Keren ya, keren nih. Lihat. Oh ya, kalau film-film horor atau tempat-tempat horor itu kan sarang hantu ya. Ya. Ya Samin ya, betul ya. Kalau kamu tahu nggak itu apa? Kan bedanya tempat horor sama kamu apa? Tahu nggak? Kan kalau tempat horor kan sarang hantu. Kalau kamu? Ya sarang apa? Hah? Pasti mau bilangnya sarangnya. Oh, gitu. Iya, anjing, tak ketahuan lagi. Lo udah tahu dia, ya udah nggak jadi tuh, nggak jadi. Tapi aku pernah nggak tahu deh, emang apa sih? Enggak jadi ya, nggak jadi. Ternyata Uma nggak sepolos Asni. Udah berpengalaman. Enggak lah. Udah berpengalaman nih, lihat. Ini kan kosong nih ya. Ya. Ini aku tutup seperti ini. Muncul ikan yang lebih besar. Ini kan anak-anaknya. Ini mangku jiwa pertama nih. Bayinya. Iya kan? Bayinya nih. Yes, oke. Ini mangku jiwa kedua nih. Ini yang remaja. The golden age. Iya. The golden era. Oke. Lihat. Lengser Wengi ini. Jadi ini. Jadi lebih banyak. Lebih besar. Dugongnya mana? Dugong. Aduh, ribet ya. Sekarang Nah, itu sebelum ada mangku jiwa ketiga, coba bikin ikan yang lebih gedenya. Gitu, Nanti lah ya. Pas mangku jiwa 3 tinggal tayangin yang itu aja. Aduh. Mau dong.
Boleh nggak lihat? Enggak. Tuh, makanya kalau ke cewek mau ngasih hadiah, udah ngasih aja jangan nanya lu. Lu nanya ribet lu. Kita lebih suka itu. We don't like Karena questions. perempuan kan masing-masing standarnya beda-beda ya. Betul. Standar gue dugong. Aku lumba-lumba. Serem banget. Ya kan, jadi gimana? Tuh ada dua. Jadi saya sudah memangku jiwo-jiwo yang ada di dunia ikan. Wow. Ya. Oke, thank you. Bye-bye. Aku mau bawa pulang. Jangan dong, boleh jangan nggak? dong, jangan. Ini peliharaan pusaka. Ya kan kalau itu kan kaca kan. Nah ini tempat menyimpannya Di akuarium ini di ya. akuarium. Kita bawa ke Burato Seno yuk akuariumnya. Oh iya, Siapa jangan. tahu, siapa tahu bisa Nanti dipakai. diperjualbelikan lagi kan. Iya. Oke. Terus ini nih aku mau nanya, Mangkujiwo kedua ini tayang tanggal berapa? Tayang 26 Januari 26 Januari 2023. 23. Oke. Di mana? Bioskop Di Di Indonesia. seluruh bioskop Indonesia. di Indonesia. Berarti akan nonton juga dong. Oh pasti. Premiere. Pasti dong ya. Kita aja belum nonton. Oh, belum nonton. Jadi kita akan react bareng sama teman-teman yang belum. Bener-bener. Oke. Premiernya ya. Iya. Oh iya. Premiernya, I think we should invite karena udah dikasih lihat. Iya. Udah dikasih Pusaka- teman baru Saya mau ngeliat. pusaka ikannya. Saya mau ngelihat ini, Uma tuh dalam memanggil Kanti itu kayak gimana nanti? Dan keseruan relasi karakter kita. Apa jangan-jangan pakai kain dan- juga gitu ditutup nanti pas dibuka ada kantinya? Waduh. Serem sekali. Kantinya kecil mini. Iya. Keluar, Dobby size. keluar Bisa enggak. masuk ke sini dong. Kali aja TV ditutup pakai kain nanti keluar dari situ. Itu udah ada filmnya ya? Oh, itu beda lagi ya? Itu beda film. Yang Ini keluar lebih dari TV itu udah Oke, beda lagi. keajaibannya beda lagi berarti. Itu beda film. Oke. Ya udah kita undang aja dan kita juga punya hadiah. Nanti pas premiere pakai ini juga dong. Oke, Join bagus. the Part of the cult cult of the now. cult karena udah ngobrol sama kita mau nggak mau kita tarik ke dalam cult kita. Oke. Ini dia. Saya cobain. Oh belakangnya Belakangnya juga nih. merah, jadi- ini adalah Oh, iya. Sesuai dengan Iya. tema. Karakter betul, merah ya? betul. Oke, boleh. Saya cobain ya. Cuman kita yang kasih jaket hitam ke pesulap merah. Bener banget, Luar biasa Mangkujiwo ini. Mangkujiwo. Emang setan lebih buruk ya. Manusia lebih buruk dari setan. Ya? Bener. Iya. Kita tes. Berhasil di-influence. Wow. Cocok. Welcome to the cult. Welcome to Oke. the cult of Mangkujiwo. Gue masuk jadi Mangkujiwo ya. Oke, jadi bisa manggil kuntilanak juga nih. Sekarang jaket, nanti selesai dari premiere pakai batiknya Mangkujiwo kayaknya aku rasa. Oh iya. Bener. Oke, terus nanti Uma masih berubah merah matanya. Aduh, waktu itu Mangkujiwo aku kedua. lupa sih mata aku warnanya apa ya. Oh. Nanti kita lihat di Nanti lihat di Mangkujiwo kedua apakah ya. masih merah atau dia udah mulai berubah jadi apa warnanya Oke. pelang. Wah, penasaran sih guys, gue di Mangkujiwo kedua nih memperlihatkan seburuk apa manusia dan sejahat apa manusia lebih jahat daripada setan. Jadi memang ada pembelajarannya juga, ada yang suka horor-hororan jadi ada horornya juga. Jump scare-nya banyak nggak sih? Jump scare. Kita jujur belum nonton. Belum tahu sih ya. juga. Tapi kalau jump scare disebutin juga nanti nggak jadi jump scare. Tapi ada jump scare-nya. Itu harus Nggak tahu, harus Ya, nonton sih ya. Pasti. Oke. Siap, ya udah terima kasih Uma, Yasamin dan Widi sebagai apa? Maurin ya. Uma dan Maurin terima kasih. Terima kasih. Saya pengen nanti gimana di layar lebarnya perlu kita nantikan aja gimana actingnya. Ya, gimana kebohongannya itu kan bohongan. Ya? Iya dong. Kan saya nggak setuju soalnya di Indonesia bilangnya sulap mah pembohong. Hei, pemain film juga pembohong. Penyanyi juga pembohong. Pelawak juga pembohong. Kenapa pesulap doang yang dibilang pembohong? Pembohong yang ikhlas karena ikhlas Iya. kita melakukannya. Ya kan nangisnya bohongan, meninggalnya bohongan. Iya kan? Kelemparnya juga bohongan tuh, Uma, ya kan? Oh, sebenarnya iya nggak salah sih. Iya, jadi bohongan. Sebenarnya kelemparnya sebenarnya beneran, cuman ya bohongannya diceritanya aja, cuman kan bener kita lakuin sendiri kan. Ya storytelling. Storytelling. Oh, cinta-cintaannya gimana sih Uma di sama itu? Cinta-cintaannya Dipraktekin pasti- dong actingnya. Kenapa Ini mau ikan aja. Iya, Oh, sama sama ikan ikan. aja aku. Dirimu juga mau ikan aja udah. Sama ikan deh. Kenapa yang kecil gue dikasihnya? Karena kita suka yang ini. Oh, suka yang apa? Kok nggak dilanjutin? Suka yang apa?
Kita suka ikan yang suka sesuai ikan dengan yang besar. standar kita. Betul sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih. Uma dan Maureen. Ya udah nanti kita nantikan aja gimana Mangku Jiwo kedua bagi yang pengen ngelihat seberapa setannya manusia. 26 Januari. Iya, gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Saya Marcel Radifal, pesulap merah Indonesia. Yasamin Jasem. Sedikit more. Oke, bye-bye. Bye. Sampai jumpa tanggal berapa? 26 Januari Januari 2023. Oke.